Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin. Ya rabbal alamin ya. Sore hari ini ya, mengisi waktu luang, saya ingin membagikan kepada sahabat-sahabat semua tentang ya, dengan top working alpukat cepat berbuah. Jadi sekilas ya, top working itu adalah memanfaatkan pohon atau batang alpukat yang kurang produktif untuk dijadikan lebih produktif gitu ya. Jadi yang di top working itu rata-rata pohon alpukat yang lokal ya, yang secara kalkulasi hitung-hitungan kurang menguntungkan ya, produktivitas buahnya juga nggak tinggi, harganya ya begitu-begitu saja, cukup murah dan meriah, Rp6.000 ya buahnya, itu dari tingkat petani atau dari pohon ya. Nah, kita ingin hasilnya itu bagus, produktivitasnya tinggi dengan hasil yang maksimal. Diakui atau tidak ya, berselisih harga antara lokal dan yang unggulan ya. Unggulan itu kalau tanda kutip bagi saya itu ya yang secara produktivitasnya tinggi, ukurannya juga besar ya, rasanya enak, itu unggulan. Kalau unggulan bibit unggul sendiri itu ya bagi saya tetap ya masih Alligator Marcus. Kenapa? Karena dua jenis itu paling adaptif, paling produktif ya dimanapun berada. Jadi mulai dari 0 mdpl sampai di atas 1000 mdpl, produktivitas dan adaptivitasnya itu luar biasa ya. Artinya ditanam dimanapun tanah Indonesia ini cocok ya, cocok alias cocok gitulah ya. Yang penting apa, sekali lagi, kalau mau berkebun, kalau ingin sukses ya tetap 3 ya. Saya tidak akan jenuh mengulangi ini kalimat saya ini ya, agar mungkin bagi sahabat baru yang mengikuti video-video saya itu tahu ya, kalau mau sukses dalam berkebun alpukat tuh kuncinya 3. Yang pertama, bibitnya yang berkualitas, bibitnya yang unggul ya. Yang kedua, pengolahan lahannya yang bagus. Pengolahan lahan yang bagus itu meliputi ya pembuatan lubang, kalau saya minimal 60 kali 60 kedalaman 60. Dan yang ketiga, perawatannya yang intensif atau perawatan yang rutin. Kalau saya memakai acuan pemupukan, penyemprotan itu dilakukan per minggu ya. Setiap hari Minggu itu yang lebih gampang, lebih enak, karena oh ini harinya Minggu, lebih enak ya. Nah, untuk mengingat waktunya pemupukan dan penyemprotan alpukat gitu ya. Nah, itu dilakukan secara berkala, secara rutin, agar hasil yang kita harapkan itu sesuai ekspektasi yang kita harapkan gitu ya. Kembali lagi dengan top working alpukat cepat berbuah. Jadi sekali lagi ya, top working itu memanfaatkan batang-batang ya dari batang alpukat yang sekiranya mungkin setelah beberapa lama kita amati ini jenisnya kurang bagus nih. Nah, itu kita bisa pengganti ya. Jadi karena ini batangnya udah gede ya, otomatis pertumbuhannya cepat dan nanti pasti buahnya juga cepat ya. Jadi bagi sahabat semua yang mungkin ada pohon-pohon alpukat yang lokalan yang di lahan-lahan ya, itu bisa di top working ya. Bahan apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama jelas ya batang dulu ini, kita pilih batangnya. Yang kedua tentu ya ini yang baku,
entrisan ya, entrisannya kita mau cari apa bebas ya, yang penting itu alpukat sudah terbukti unggul ya. Dan yang ketiga tentu gunting ini, gunting khusus untuk apa, potong-potong batang ya. Dan yang terakhir, yang selanjutnya pisau ya, pisau pastikan yang tajam, yang bersih. Yang tak kalah lupa yang terakhir mungkin ini grafting tape ya. Sebetulnya ini yang saya manfaatkan itu bukan asli punya grafting tape, akan tetapi ini sebetulnya apa ya istilahnya, sebetulnya untuk membungkus daging, untuk sayuran. Itu biasanya ini bisa ditemukan di toko-toko yang jual aneka kebutuhan dapur ya, pisau dan lain sebagainya itu ya, ataupun bisa ditemukan di toko-toko penjual kue ya, alat-alat penjual untuk pembuatan kue, mulai bahannya, tepung dan lain sebagainya khusus, itu pasti menjual ini. Ini sebetulnya panjang ya, panjang, lalu kita potong-potong sesuai dengan kegunaannya itu ya. Oke, bagaimana cara grafting yang baik ini? Kalau masalah benar itu masing-masing ya, tetapi ini yang sudah saya lakukan dan terbukti, dan sudah melakukan beberapa kali ya. Intinya ini pun ya, untuk kita grafting ya, ini kita bisa mix ya, nggak hanya satu jenis ya, karena ini ada 3 cabangan. Kita mau 3 ini kita pakai 3 jenis ya. Dan sore hari ini saya ingin memakai jenis yang pertama Mickey ya, yang kedua jenis kelut, dan yang terakhir itu jenisnya Red Vietnam ya. Itu yang apa, daunnya merah, buahnya juga merah, rasanya pasti mantap. Nah, gitu ya. Apa ada ini bibitnya? Pasti ada ya. Harganya berapa? Silahkan WA. Gitu ya. Yang pertama yang perlu kita pastikan batangnya sehat ya. Batangnya sehat ya, dan bagus gitu ya. Ini sebagai bahan evaluasi ya, untuk ya cara top walking banyak lah ya, tapi ini yang saya, sekali lagi ini yang sudah saya lakukan dan saya amati di lapangan itu. Kalau saya top working itu ya, jangan membuka ya, mengupas kulit ini di luar sana, di sini jangan di lingkar luarnya ya. Kalau saya bilang ini di lingkar luar, jadi cari yang lingkar dalam ini ya. Kenapa? Karena top working itu karena ininya sudah besar, itu makanya entrisannya itu pertumbuhannya sangat cepat sekali. Kalau kita top working itu di lingkar luarnya, itu terkadang karena ini nggak seimbang, antara ini nempelnya belum kuat sekali dengan pertumbuhan ke atasnya, ini bisa terkelupas ke sana gitu ya. Tapi kalau ke dalam ini, lingkar dalam ini cenderung lebih aman ya. Jadi antara nempel dan perkembangan ke atasnya itu seimbang gitu ya. Oke, itu kita, kalau caranya saya rasa kurang lebih sahabat ya bisa tahu lah ya, ini kurang lebih ya cara-caranya itu ya seperti ini ya. Kita buat, kita kelupas lah ya ini. Ke pengelupasan ini kita sesuaikan dengan besaran entrisnya ya. Oke. Ya, tadi sempat videonya terputus ya karena suara adzan, kita harus tetap menghormati. Ya, saya lanjut. Jadi sekali lagi ya, setelah kita semuakan semua, pembelahannya itu usahakan di dalamnya, karena kalau di luar, evaluasi saya itu nanti kalau pertumbuhannya terlalu cepat itu nggak kuat, patah ya. Makanya kita kupasnya di dalam, lingkaran dalam ya. Setelah kita kupas, selanjutnya pemotongan atau apa ini untuk entrisannya itu, jadi yang separuh kita full,
Dan yang separuh yang belakang kita cukup kupas sedikitnya, perlunya ini agar nempel di kambium kulit alpukatnya sehingga nanti bisa hidup gitu loh ya. Oke ya, setelah itu kita bungkus pakai grafting tape ya, ini yang kuat ya, karena ini biasanya kalau ini keras ini kalau nggak kuat nanti nggak bisa nempel ya. Selanjutnya kita bungkus sampai ke atas, tujuannya ini entisan agar tidak kering. Kalau kita tidak bungkus sampai atas, bisa pakai plastik ya, plastik kecil ya, plastik es itu ya, kita masukkan gitu aja. Oke itu ya, jadi itu ya mungkin apa yang bisa saya bagi sore hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga sahabat-sahabat semua bisa mempraktekannya. Nanti kalau ada kurang-kurang jelasnya bisa langsung WA ke nomor yang saya sertakan di awal tadi. Sekali lagi semoga sahabat semua selalu dilimpah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.